Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Queen Mediwilna Tahira. Saya dari kelas 7G. Saya hari ini akan berkisah tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Siapa itu Nabi Yusuf? Ada yang kenal? Masya Allah kalau kenal. Saya tahu tentang kisahnya, tapi saya tidak pernah kenalan. Kapan kenalannya ya? Ya, siapa itu Nabi Yusuf? Kita kembali ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mempunyai dua anak, Ishak dan Ismail. Ishak mempunyai keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub mempunyai anak Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf adalah putra dari Nabi Yakub alaihi salam. Nabi Yusuf memiliki 11 saudara laki-laki. 10 saudara laki-laki yang lebih tua itu adalah dari istri Nabi Yakub yang pertama, dan 1 saudara laki-laki adiknya yaitu dari ibu yang sama. Tetapi saudara laki-laki dia yang lebih tua itu iri kepadanya, karena Nabi Yakub lebih menyayangi Nabi Yusuf pada saat itu. Pada suatu hari, Nabi Yusuf bermimpi 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Nabi Yusuf terbangun dan datang kepada ayahnya. Dia menceritakan mimpi itu ke ayahnya. "Ayah, apa arti dari mimpiku?" Nabi Yusuf bertanya kepada Nabi Yakub. Nabi Yakub senang sekali mendengar mimpi itu, tetapi dia juga khawatir kepada Nabi Yusuf, karena Nabi Yusuf telah diangkat sebagai nabi oleh Allah, dan itu bisa menyebabkan saudara laki-laki Nabi Yusuf iri. Tetapi salah satu saudara Nabi Yusuf ada yang mendengar percakapan itu dan memberitahu percakapan itu kepada saudara-saudara yang lain. "Apa? Nabi Yusuf telah diangkat sebagai nabi? Tidak bisa. Nanti ayah lebih sayang daripada sayang ke kita." Saudara itu akhirnya merencanakan sesuatu yang jahat ke Nabi Yusuf. Pada suatu hari, mereka mengajak Nabi Yusuf menggembala. Mereka izin ke Nabi Yakub. "Ayah, kami ingin membawa Nabi Yusuf menggembala bersama kami. Apakah boleh?" Pada saat itu Nabi Yakub sangat-sangat khawatir. Dia tidak ingin Nabi Yusuf dicelakai oleh kakak-kakaknya sendiri. Nabi Yakub bilang bahwa Nabi Yusuf masih terlalu kecil untuk mengembala. Tetapi Nabi Yusuf pada saat itu ia ingin berteman dengan kakak-kakaknya. Akhirnya Nabi Yakub membolehkan Nabi Yusuf mengembala bersama mereka. Pada saat mereka mengembala bersama Nabi Yusuf dipukuli oleh mereka sampai lemas. Lalu salah satu kakaknya Yahuda, dia langsung membawa pisau besar dan mau membunuh Nabi Yusuf. Tapi pada saat itu dia dihentikan oleh Levi, salah satu kakaknya. Levi bilang, "Hei Yahuda, jangan dibunuh. Kita biarkan saja dia di sumur itu." Kakak-kakak Nabi Yusuf menjatuhkan Nabi Yusuf ke dalam sumur yang kering itu. Nabi Yusuf tidak bisa keluar, dan baju Nabi Yusuf disobek oleh mereka dan dikasih darah domba. Mereka pun pulang meninggalkan Nabi Yusuf. Mereka bersandiwara ke Yakub. "Ayah, maafkan kami. Nabi Yusuf telah diserang oleh serigala." Mereka sambil menunjukkan baju Nabi Yusuf yang sudah robek dan penuh darah. Nabi Yakub pun kaget. Dia langsung menangis. Tetapi di dalam dia tahu bahwa yang menyelakai Nabi Yusuf bukanlah serigala, tetapi mereka sendiri. Pada saat itu Nabi Yakub tidak ingin memarahi mereka secara langsung. Ia ingin mereka mengakui kesalahannya. Sedangkan Nabi Yusuf, ia terjebak di sumur itu. Lalu ada saudagar yang haus. Dia berhenti di sumur itu dan menemukan Yusuf. Dia membawa Yusuf ke Mesir dan menjual Nabi Yusuf sebagai budak. Nabi Yusuf dibeli oleh sebuah pejabat tinggi dari Mesir. Pejabat itu memberikan Nabi Yusuf sebagai hadiah kepada istrinya, yaitu Zulaikha. Nabi Yusuf pun tumbuh besar. Zulaikha tergoda dengan ketampanan. Pada suatu hari, Zulaikha menyuruh Nabi Yusuf untuk datang ke kamarnya. Dan Zulaikha mengunci 7 pintu dari kamarnya. Dikunci semua, digembok. Di situ Nabi Yusuf digoda oleh Zulaikha. Allah pun menyuruh Nabi Yusuf untuk lari ke arah pintu. Walaupun pintu itu terkunci atau tertutup, larilah ke arah pintu.
Nabi Yusuf pun lari ke arah pintu, dan pintu itu buka dengan sendirinya. Cetas, cetas. Ternyata pada saat keluar dari kamar Zulaikha, suaminya Zulaikha sudah ada di depan. Ada apa di sini? Suaminya Zulaikha langsung membentak Yusuf. Zulaikha pun bohong kepada suaminya. Dia bilang bahwa Nabi Yusuf yang melecehkan dia. Pada saat itu, dia juga sudah merobek baju belakang Nabi Yusuf. Lalu tiba-tiba ada bayi bisa bicara. Bayi itu bicara bahwa jika Nabi Yusuf bajunya sobek di belakang, artinya Zulaikha yang menggoda Nabi Yusuf. Tetapi jika Nabi Yusuf bajunya sobek di depan, Nabi Yusuflah yang melecehkan Zulaikha. Lalu ternyata bajunya yang sobek adalah bagian belakang. Zulaikha pun langsung malu, dan rumor gosip itu menjadi gosip seluruh Mesir bahwa Zulaikha telah menggoda budak sendiri. Akhirnya Zulaikha pun malu. Dia langsung mengundang semua wanita-wanita Mesir yang menggosipi dia. Lalu semuanya dikasih sebuah apel dan pisau, lalu disuruh mengupas apel itu. Nabi Yusuf disuruh masuk ke dalam ruangan itu. Mereka semua langsung kagum melihat Nabi Yusuf, sampai mereka tidak tahu bahwa mereka mengupas tangannya sendiri. Akhirnya setelah itu, Nabi Yusuf memilih untuk dipenjara, untuk menghindari wanita-wanita Mesir. Di penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan dua pria. Satunya adalah pelayan pembawa minuman, dan satunya adalah pelayan pembawa makanan. Masing-masing dari mereka menceritakan mimpinya ke Nabi Yusuf. Salah satu mimpinya, yaitu yang pembawa minuman, dia melayani raja, memberikan minum ke raja. Dan satunya pembawa makanan, ia bermimpi bahwa dia membawa makanan di atas kepalanya. Lalu makanan-makanan itu dipatuki oleh bumi. Apa arti dari mimpi? Salah satu dari kalian, yaitu pembawa minuman, bakal dibebaskan dari penjara dan kembali ke istana. Tetapi salah satu dari kalian, yaitu pembawa makanan, kamu akan dihukum mati. Ternyata benar. Keesokan harinya mereka salah satu dibebaskan dan salah satu dihukum mati karena ada yang meracuni raja. Akhirnya pelayan pembawa minuman itu pergi ke kerajaan. Di situ ada seorang raja yang bermimpi. Ada 7 gandum yang subur menarik subuh, 7 gandum yang kering, dan ada 7 sapi yang kurus memakan 7 sapi yang gemuk. Apa arti dari mimpi? Raja itu penasaran. Dia mengumpulkan semua penafsir mimpi yang ada di Mesir, tetapi tidak ada satupun yang bisa menafsirkan mimpi raja. Akhirnya pelayan pembawa minuman itu memberitahu ke raja, "Wahai raja, aku di waktu di penjara saya bertemu dengan pria yang pandai menafsirkan mimpi. Oh, panggillah pria itu. Saya ingin tahu tentang tafsiran mimpiku." Akhirnya Nabi Yusuf pun dipanggil ke kerajaan. Dia disuruh menafsirkan mimpi dari raja. Ketika mimpi raja, artinya adalah nanti ada 7 tahun musim subur yang akan datang, dan ada 7 tahun musim kemarau yang akan datang. Nabi Yusuf mengartikan mimpi raja. Raja itu langsung kagum. Dia mengangkat Nabi Yusuf sebagai gubernur. Nabi Yusuf pun akhirnya bertanggung jawab untuk makanan 7 tahun kemarau yang akan tiba. Nabi Yusuf pun menyiapkan padi-padi bersama tangkainya. Kenapa? Karena tanpa tangkainya, padi-padi itu akan busuk dulu. Pada saat yang sama, Zulaikha jatuh miskin. Suaminya Zulaikha juga telah meninggal dunia. Zulaikha pun marah dan sedih. Dia langsung melempar semua berhala-berhala yang ada. "Saya itu sudah menyembah kamu dengan tulus. Mengapa kamu melakukan ini kepadaku? Wahai berhala-berhala,
dia marah kepada berhala-berhala. Lalu dia mengingat Tuhan Nabi Yusuf. Jika Tuhan Nabi Yusuf benar-benar ada, aku memohon pertolongan kepadamu. Akhirnya Zulaikha pun menyembah Allah. Setiap hari dia berdoa dan mencari Nabi Yusuf. Dia ingin meminta maaf ke Nabi Yusuf. Setelah persiapan yang lama, musim kemarau pun tiba. Nabi Yusuf membagi-bagikan beras kepada mereka karena makanan telah habis. Akhirnya negeri Kan'an mendengar berita itu bahwa Mesir membagikan gandum. Negeri Kan'an adalah negeri di mana Nabi Yakub tinggal. Nabi Yakub pun menyuruh 10 saudara itu pergi ke Mesir untuk membawa gandum. Pada saat mereka sampai ke Mesir, Nabi Yusuf langsung mengenali mereka, walaupun mereka tidak kenal Nabi Yusuf. Nabi Yusuf menyuruh mereka pulang. Nabi Yusuf bilang, jika kalian tidak membawa adikmu Benjamin, aku tidak akan memberikan gandum kepadamu. Jadi pulanglah dan kembalilah ke sini dengan adikmu Benjamin. Akhirnya saudara-saudara Nabi Yusuf pulang ke Kan'an. Ia minta izin Nabi Yakub untuk membawa Benjamin. Tapi Nabi Yakub sangatlah takut. Dia tidak ingin Benjamin kecelakai seperti Nabi Yusuf. Akhirnya sangat lama mereka minta izin ke Nabi Yakub. Akhirnya diperbolehkan. Benjamin pun dibawa ke Mesir. Di situ Nabi Yusuf memberikan mereka gandum. Tetapi di karung Benjamin ditaruhlah sebuah emas. Dan Benjamin pun disuruh tetap di Mesir karena dia dituduh mencuri. Pada saat semua saudaranya pulang, Levi tidak pulang. Dia tidak ingin melihat ayahnya sakit hati, tidak melihat Benjamin pulang dari Mesir. Tetapi Levi pun melihat Benjamin malah enak. Kenapa dia tidak dipenjara? Dia kan dituduh mencuri. Akhirnya Levi pun bingung. Ia langsung curiga. Akhirnya dia bertemu dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pun memberitahu Levi bahwa dia adalah Yusuf, adiknya. Levi pun langsung minta maaf ke Nabi Yusuf. Nabi Yusuf memaafkannya. Dia menyuruh Levi pulang dan membawa ayah dan ibunya dan saudara-saudara yang lain ke Mesir. Levi pun pulang. Di saat yang sama, Nabi Yusuf dipertemukan dengan Zulaikha karena Zulaikha berdoa dan berdoa kepada Allah. Nabi Yusuf pun diwahyukan oleh Allah untuk menutupi Zulaikha dengan sebuah kain. Setelah dibuka, Zulaikha kembali muda kembali. Lalu Allah memberi wahyu ke Nabi Yusuf untuk menikahi Zulaikha. Dan lalu Levi dan saudara-saudara lainnya dan Nabi Yakub dan ibunya langsung ke Mesir. Di sana mereka sangat bahagia melihat Nabi Yusuf hidup. Kakak-kakaknya Nabi Yusuf pun langsung meminta maaf. Nabi Yakub, ibunya, dan saudara-saudaranya Nabi Yusuf semua sujud kepada Nabi Yusuf. 11 bintang adalah saudara-saudara Nabi Yusuf, dan bulan adalah ibu Nabi Yusuf. Matahari adalah Nabi Yakub. Itu adalah mimpi sebenarnya dari Nabi Yusuf. Setelah Zulaikha dinikahi oleh Nabi Yusuf, Zulaikha langsung beribadah terus kepada Allah. Dia menyendiri dan beribadah bersolawat terus kepada Allah. Akhirnya itu adalah kisah dari Nabi Yusuf alaihi salam. Yang bisa dipetik dari kisah Nabi Yusuf adalah jika kamu berjabat tinggi, kamu tidak boleh sombong. Dan yang tentang saudara-saudaranya Nabi Yusuf, kamu jangan pernah mencelakai saudara sendiri hanya karena kamu iri. Jangan pernah. Dan jika kamu sudah mencelakai saudaramu atau menyakiti saudaramu, segeralah kamu minta maaf dan mengakui kesalahanmu. Kalau nggak gitu, Allah yang tidak akan memaafkan kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.